Halo, selamat malam Bung Harpa. Halo, ya selamat malam semuanya Selamat yang malam. di Gamang ya. Sebenarnya kita happy berhasil mencetak gol, kita happy ya, walaupun terlepas kalah gitu kan. Yang penting bisa mencetak gol kita happy. Gimana Bung Harpa suasana di sana, supporter Indonesia melihat hasil akhir ini? Ya sebenarnya kalau soal hasil ini supporter di sini sama di sana sama aja ya. Oke. Pasti harap-harap cemas, mungkin ya 50-50 lah ya. Nggak ada yang senang dengan kekalahan. Hmm. Tapi kan faktanya masih ada secuil harapan ya, walaupun tergantung dengan hasil lain besok. Ya. Ya, tapi tadi udah dijelasin sama Oki, sama Bang Yuke juga, ada beberapa hal positif dan mungkin juga kekurangan yang bisa kita lihat dari perjalanan ini. Yang pertama kita mesti ingat, kita lihat dari perspektif dulu bahwa kita ini adalah tim nomor 2 paling lemah di turnamen. Terus kemudian kita tim paling muda di turnamen. Setuju. Dan lawannya adalah tim paling kuat di turnamen peringkat 17. Nah, jadi tadi di samping gue ini ada wartawan Jepang yang kemarin juga kita sudah berapa kali komunikasi. Ya. Jadi waktu selesai pertandingan ya gue kasih selamat lah karena Jepang menang. Dia nggak senang. Why? Kan seperti gue bilang, Jepang turun. Nggak puas dengan permainannya. Kalau gue lihat dari kasat mata ya, itu Jepang yang sekarang mah kalau kita tahu Jepang ketika Piala Dunia 2022 dengan semua ini mah nggak sorry to say ya, mungkin sampah kalau gue bilang. Gitu. Jadi tapi bukan berarti kita mengecilkan, jadi kita komparasikan oh berarti kita wajar dong bisa golin. Enggak, kita tetap menurut gue juga cukup baik. 3 pertandingan kita selalu golin. 2007 kita memang golin 3 juga, tapi kita ada 1 pertandingan yang kita nggak bisa golin lawan Korea Selatan, ya kan? Jadi mungkin kita mungkin kita kembali menyamakan level kita dengan dengan level kita yang dulu ya, kan kita sempat agak turun lah gitu ya, karena jangan lupa 16 tahun lebih loh kita nggak lolos ke Piala Asia dan kali ini kemudian lolos dengan cara kualifikasi, jadi mesti ke situ. Dan sekali lagi masih ada kesempatan, tinggal berdoa 1 kali 24 jam itu aja udah yang bisa kita lakukan. Iya, oke. Dan pada akhirnya Vietnam gagal dapat poin ya. Kalah ya? Kalah 3-2. Kalah 3-2 akhirnya. Kalah 3-2. Udah nggak ngaruh karena FC ini pakai head to head. Bukan. Makanya dari awal Vietnam tuh udah nggak masuk. Bukan Bang, maksudnya ya pada akhirnya Vietnam di Piala Asia tanpa poin sama sekali. Tanpa poin. Oh, tapi ada yang tanpa poin. Tapi yang lebih parah lagi kalau nggak salah India ya 0 ya. Nggak golin sama sekali kalau nggak salah. Nggak golin sama sekali ya. Iya, kalau nggak salah nggak golin sama sekali ya. Oke. Vietnam kebobolan tadi, Vietnam kebobolan di menit 90 plus 12 dan penalti. Aduh, Kartu sedih merah sekali. juga ya? Ada kartu merah ya? Kartu merah ya. Itu poinnya 0, ngegolinnya 0, kebobolannya 6. Paling parah India harusnya. India ya. Iya. Ya. Itu buat bahan joknya kira nggak bisa gitu. Memang harus fokus di film aja mereka sama joget. Bung Harpa kan tadi sempat katanya berbicara atau ngobrol sama wartawan dari Jepang. Ada nggak mungkin sedikit selentingan Bung Harpa nanya bagaimana dengan Indonesia sendiri sebenarnya melihat perkembangan sepak bola dulu yang sekarang dilihat oleh teman-teman Bung Harpa tadi yang dari wartawan Jepang. Feedbacknya Kalau ke kita apa? sih mereka nggak terlalu put attention ya. Hanya mungkin dia kayak kemarin latihan tuh di Allegra dia cuma lihat 1-2 pemain yang eksplosif lah ya, kira-kira kelihatan bahaya. Rafael Strike sama Marcelino Ferdinand itu yang dia tanya gitu-gitu ya. Jadi nggak terlalu inilah. Tapi pasti kalau timnya dia udah mapping lah kekuatan Indonesia ini. Mungkin gue bisa bilang slightly better. Jadi mereka juga nggak penteng. Waktu press con juga kelihatan muka-mukanya juga nggak yang terlalu tenang begitu, dan itu tadi mereka nih rata-rata nggak ada yang terlalu, kalau dari yang gue lihat ya, dia tentu gue belum ngomong tapi ya kurang impress lah dengan permainan Jepang. Iya, Bung Harpa, kaget nggak tadi ketika tiba-tiba SC memasukkan Akan Bagot sebagai striker? Ya ini kan yang sering orang bilang ya, ST ini kadang-kadang suka bikin kejutan, improvisasi atau ya kejutan. Ya ini mungkin secara line up enggak. Karena dari pertandingan pertama, kedua misalnya kan dia taruh Egy yang tadinya enggak, itu kan juga agak beda. Ya. Dari pertandingan 2 ke 3 nggak terlalu beda jauh lah antara cadangan Asnawi ganti Sandy Walsh, mirip-mirip lah, geser-geser dikit, yang lainnya sama semua. Nah kejutannya tadi ternyata di tengah pertandingan, karena mungkin dia mikir gini, gue kalah 1, sebenarnya kalah 1 kalah 2 tuh bisa beda juga ya, karena nanti kan kita head to head sama Bahrain. Cuman ya mungkin dia punya ya namanya juga pelatih, dia kan manusia, mungkin ada rasa gambling juga lah gitu. Aku pengen coba siapa tahu gitu. Tapi ternyata
Nah ini selama latihan gue nggak pernah ngeliat itu, walaupun 15 menit awal ya. Iya. Tapi nah ini dia nanti mungkin gue akan tanya dia di preskon, apakah selama latihan Bagot emang sering dipakai seperti itu? Oke. Atau ini benar-benar hanya spontan gitu. Kalau sering berarti ya ini memang udah ada ban serepnya dia, udah ada cadangan dia seperti itu. Tapi kalau enggak, ini benar-benar murni gambling yang mungkin ini akan jadi satu catatan sendiri lah gitu. Ya boleh. Diproyeksikan apakah Bagot menjadi striker gitu kan? Seperti singgung Oki Iya. tadi kayak Peter Kroos. Ya. Iya kan? Tadi gue dengar tuh, begitu balik ke FC kaget ya, lo kok jadi jago, jadi striker gitu. Nyundur-nyundur. Oke. Oh ya, tadi kondisi Egy Maulana Fikri sempat ditarik itu sebenarnya kelihatannya seperti apa dari atas? Seriuskah cederanya seperti apa? Gue nggak tahu, Egy tadi gue nggak terlalu clear, bukannya dia memang lifetime-nya dia 1 jaman ya? Ya, benar. Benar, Bang. Kayaknya iya, karena kan gua tadi kan monitornya agak jauh nih kalau bisa lihat nih, agak nah di situ tuh. Oh Jadi iya sih, jauh sih. di sebelah sana. Jadi gue tadi ngeliat kenapa nih keluar. Gue begitu lihat menit sekian, gue langsung mikir udah pasti gara-gara udah habis mungkin. Oke. Kalau lagi gitu. Oke, kalian yang di televisi kan bisa lebih lihat jelas tadi kenapa dia. Ya, tapi kelihatannya memang Egy kan di Liga 1 juga waktu bermainnya juga di segitulah. Nggak pernah penuh ya. Jarang-jarang Iya. dapat main penuh. Sebenarnya iya, yang gue bingung, maksudnya gini ya, dia oke lah mantulin bolanya agak lumayan segala macem, tapi kan dia punya kelemahan. Nah, apakah mungkin kayak di pelatih Sintayong itu bisa titip pesan ke klubnya untuk dipumping masalah endurance dia, atau memang udah nggak bisa dipush? Gue nggak tahu lah itu. Oke. Masalah teknis banget sih. Iya. Oke, Bung Harpa, masih ada supporter Indonesia kan di sana atau sempat tadi bertemu dengan supporter Indonesia dan mereka tampak kecewa, mungkin ada beberapa tetap biasa aja. Gimana? Ya kalau gue lihat tadi yang selintasan sih nggak terlalu lah ya, karena gini lah kita semua juga tahu Sadar lah ya? kita dengan Jepang tuh kayak gimana, udah realistis. Tapi menurut gue yang membuat mereka mungkin agak in between juga karena ya pertama kita nggak dibantai lah, itu juga penting kan untuk Ya. supaya kan setelah ini kan masih kehidupan kan berjalan kan. Tapi kalau dia sampai dibantai kan mungkin ini akan mempengaruhi nanti di match berikutnya kan. Itu satu. Yang kedua kita tadi masih bisa cetak gol ya. Sama lah mungkin tadi diskusinya gue sempet denger kan ya, kita in between lah kayak oke, kita kalah tapi kita masih bisa cetak gol gitu-gitu lah, hampir sama lah, mereka nggak terlalu gimana-gimana. Oke. Gitu. Om Yuke mau titip pertanyaan nanti press conference ke STY? Enggak, tadi lu udah nanya tuh tentang Bagot. apa namanya dimainkannya Bagot sebagai striker. Apakah itu murni memang Iya. bagian dari strategi atau itu spontanitasnya STY? Itu kalau spontanitas sih gila menurut gue sih. Itu kalau memang spontanitas itu bentuk dari frustrasinya dia. Tapi Iya, kalau memang betul. itu memang Sudah sering sudah dilakukan. dilakukan dalam artian berarti memang itu strategi. Oke. Ya kan paling Iya, gampang kan betul. ngeliatnya Tadi gitu lu- kan. Iya. Keywordnya benar, kalau dilakukan spontan berarti itu bentuk dari frustasi Frustrasi dia. Artinya dia. game plan dia udah mentok, semua udah nih. mentok. Tapi kalau memang dia udah sebelumnya udah disiapin seperti itu, ya memang itu bagian dari game plan dia dan nggak jalan. Tapi kalau gue punya feeling, kayaknya itu bagian dari spontanitas dia. Soalnya dari tadi dia Bagot itu nggak seperti Weghorst di Piala Dunia. Kan Weghorst benar-benar jalan kan, kelihatan Iya, iya. banget dia mantulin bolanya bagus. Kalau tadi kan malah dia sering lari-lari gitu loh. Iya, Soalnya kan itu tugas dia dia. sebenarnya mantulin. Betul, itu dia. Oke, mungkin mau titip pertanyaan? Nggak Buat ada, mau press titip conference. pesan aja. Enjoy lah Bang, soalnya udah extend sehari kan tiketnya. Asik. Oke. Besok nonton Kirgistan Oman. Nah, ini Oke. Itu terus sejarah tercipta kan. berbicara gitu. tentang Tahu terus ya. Oke. Miracle happens. Miracle Evans. ini mau live reaction lagi ya Kirgisan Oman. Kita dukung siapa nih? Iya. Ya kita dukung draw, nggak ada dukung Iya, siapa-siapa. iya, iya. Mungkin Bung Harpa ada sedikit gambaran tentang Kirgisan Oman sekaligus membaca peluang Indonesia untuk lolos. Ya sebenarnya dibilang lemah sih lemah, cuman kan di grup juga dia nggak pernah dibantai deh kalau nggak salah ya. Iya, kalahnya juga nggak Kayak- gede-gede. Coba ya, Kirgistan tuh kebobolannya di pertama kalah dari Thailand 2-0. Iya. Kalah sama Terus kalah dari Arab juga Dua. 2-0 ya. Saudi, ya Saudi 2-1, 2-1. enggak, Kalah 2-1 sama Arab 2-0. Saudi. 2-0 sama Saudi. Oh enggak. Sorry, Oman Saudi 2-1, sorry. Nah, Kalau jadi sama Saudi, maksud gua, iya, 2-0. Kirgistan ini ya nggak jelek-jelek amat lah. Story itu saya bukan kayak India. Kalau ya waktu India, waktu lawan Palestina ya, lawan Syria kalau nggak salah, sorry. Itu kan Syria unggul 1-0 duluan. Begitu Syria unggul 1-0, gue udah langsung nggak nonton lagi karena nggak ada harapan dari Berat cara ya. main India untuk bisa golin. Gitu. Oke. Jauh lah bedanya. Nah, kalau Kirgistan, mereka kalah beneran. Memang kalah dua kali, tapi kan Thailand juga. Gue ngeliat Thailand lawan Oman kan nonton di Abdullah bin Khalifa. Itu mereka rapi banget mainnya. Jadi kalau Kirgistan kalah sama Thailand, kalah sama Arab, di pertandingan terakhir lawan Oman,
bisa jadi mereka bisa nahan, bisa jadi ya, nggak tahu gitu. Jadi nggak jomplang-jomplang amat lah menurut gua. Oke. Dan ituannya juga tipis, itu colokannya. Bung Harpa, Iya. kemarin kan wawancara sama Sandy Walsh dan berhasil nyetak gol tadi. Iya. Kira-kira nanti Iya. wawancara lagi atau mau siapa lagi pemain yang pengen lo wawancara? Nggak ada, kan udah nggak tahu nih, tergantung. Kalau lolos ya dia ada sesi latihan lagi, ada press con. Kalau enggak ya pulang. Tapi gini nih teman-teman nih, Gimana? waktu press con pertama, setahu itu dia gue salam, gue bilang good luck ya bro, dia golin kan. Nah, Wolf juga gitu, gue bilang good luck bro, besok golin dulu juga. Jadi harus ketemu gue dulu kayak baru gue. That's why subscribernya naik ya. Berapa naik ini? Asik. Ah, udahlah aja. Jangan bilang-bilang kalau gitu, nggak usah. Ya kalau gitu salamin semua itu, Witan. Iya, Kasih gak salam takut. semua, Bang. Iya, harusnya gitu. Masalahnya kalau setiap latihan training itu yang dikasih doorstop itu cuma satu. Oh, Disodorin gitu. siapa. Oh. Gitu. Nggak bisa request ya? Oh, nggak bisa milih. Iya, Oke. nggak bisa milih. Nah, ini kan- Dan itu 15 menit awal aja. Oke, ini kan Jepang terkenal dengan budaya bersih-bersih. Ada nggak pemain Jepang, supporter Jepang yang bersih-bersih di stadion? Ya nggak, gue sih nggak ngeliat ada sampah sih. Nggak ngeliat ada sampah sih. Bersih ya, langsung bersih ya. Jangan sama Kak. Oke. Gue hampir mau bandingin sama salah satu stadion di Indonesia. Untung gue nggak sebut, kalau nggak bisa digeruduk gue. Ini dari stadion ke penginapan jauh nggak? Nginep di mana ini, Bung Harpa? Nah, kalau kita kan ada shuttle bus ke Media Center. Jadi dari sini kita naik bus ke Media Center. Media Center itu ke penginapan gue cuma 2 stop kereta aja. Oh, deket ya. Naik underground. Deket banget ya. Masrep kayak apa ya? Kayak SCBD-nya lah, Masrep itu. Asik. Siap. Thank you Bu Harpa. Kita doakan yang terbaik. Ditunggu wawancara eksklusifnya dan informasi mahalnya. Selamat bertugas kembali dan kita doakan ya. Semoga Indonesia bisa lolos dengan tergantung hasil di grup lain.